Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 509. Agung Sedayu menarik nafas panjang ketika ia menyadari bahwa lawannya tentu memiliki ilmu yang dapat membuat tubuhnya seakan-akan menjadi semakin ringan. Karena itu, jika sebelumnya Agung Sedayu hanya mengeterapkan ilmu kebalnya, maka Agung Sedayu pun kemudian telah mengeterapkan ilmu meringankan tubuh, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya, Ki Kapat Argajalu. Dengan demikian maka Ki Kapat Argajalu semakin mengalami kesulitan. Putaran rantainya tidak lagi mampu memburu gerak Agung Sedayu yang semakin cepat. Bahkan ujung cambuk Agung Sedayu itu mulai menyentuh kulit Ki Kapat Argajalu. Namun ujung cambuk Ki Lurah itu juga tidak dapat melukai kulit Ki Kapat Argajalu, karena Ki Kapat Argajalu juga dilindungi oleh ilmunya yang disebut Lembu Sekilan. Dengan ilmu itu, maka setiap serangan lawannya tidak sempat menyentuh tubuhnya. Seolah-olah ada perisai yang selalu menjaga jarak jangkau sentuhan serangan atau senjata lawan, sehingga tidak menyentuh tubuhnya. Namun kekuatan ilmu cambuk Agung Sedayu sudah benar-benar mencapai puncaknya. Dengan hentakan segenap kekuatan dan kemampuannya, serta didukung oleh tenaga dalamnya yang tinggi, maka ketika Agung Sedayu menghentakkan cambuknya, ternyata bahwa ujung cambuknya itu mampu menembus ilmu Lembu Sekilan itu. Karena itu maka Ki Kapat Argajalu pun semakin meningkatkan ilmunya pula. Ketika ia mencoba menyalurkan segenap kekuatan ilmunya serta tenaga dalamnya lewat ayunan rantainya, namun sudut-sudut tajam batunya ternyata tidak mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Dengan demikian maka Ki Kapat Argajalu menjadi semakin gelisah. Ia mulai melihat kenyataan bahwa Ki Lurah Agung Sedayu memang seorang yang pilih tanding. Namun itu bukan berarti bahwa Ki Kapat Argajalu harus menyerah. Ketika Agung Sedayu menawarkan sekali lagi kepadanya untuk menyerah, maka Ki Kapat Argajalu menggeram. "Aku tentu akan mampu membunuhmu." Ki Lurah itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Ki Kapat Argajalu yang meloncat mengambil jarak memegangi batunya dengan tangan yang bergetar. Kemudian diangkatnya batunya ke atas kepalanya 3 kali. Batu yang berwarna kehijau-hijauan itu seakan-akan telah memancarkan sinar yang menyilaukan. Berkeredipan melampaui keredip sebuah batu berlian. Ki Lurah Agung Sedayu menyadari bahwa Ki Kapat Argajalu telah sampai ke puncak salah satu ilmunya. Karena itu maka Ki Lurah pun menjadi semakin berhati-hati. Sebenarnya lah sesaat kemudian Ki Kapat Argajalu telah sampai ke puncak salah satu ilmunya. Karena itu, ketika Ki Kapat Argajalu melepaskan batunya itu, batu yang berwarna kehijau-hijauan itu seakan-akan mampu bergerak sendiri. Batu itu pun berputaran, berayun pada rantainya dan kemudian terjulur lurus ke arah dada Agung Sedayu. Agung Sedayu harus berloncatan menghindarinya. Meskipun Agung Sedayu sudah mengeterapkan ilmu meringankan tubuhnya, namun rasa-rasanya batu itu selalu saja memburunya kemanapun ia mengelak. Semakin lama rasa-rasanya semakin mendekati kulitnya. Bahkan kemudian batu itu pun telah menyentuhnya. Ki Lurah Agung Sedayu terkejut. Ternyata batu yang berwarna kehijau-hijauan itu mampu menguak ilmu kebalnya. Meskipun sentuhannya tertahan oleh perisai ilmunya, tetapi ternyata mampu juga mengoyak pakaiannya, dan bahkan menggores kulitnya meskipun tidak terlalu dalam. Tetapi batu yang berwarna kehijau-hijauan itu mampu menitikkan darahnya. Ki Lurah Agung Sedayu meloncat surut. Namun ketika ia meloncat menyerang lagi, Agung Sedayu telah berada dalam puncak ilmu kebalnya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya udara di sekitarnya pun menjadi panas. Dalam kemarahannya dan puncak ilmunya, cambuknya yang dihentakkannya sendal pancing seakan-akan telah memancarkan kilat, yang melampaui terangnya kilauan batu yang berwarna kehijauan itu. Demikianlah, kedua puncak ilmu dari kedua orang yang berilmu tinggi tengah beradu. Masing-masing masih saja meningkatkan ilmu mereka. Ilmu yang satu dan ilmu yang lainnya pula. Sementara pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, Gelagah Putih telah berada di sebuah rumah yang dijaga oleh beberapa orang pengawal pilihan. Di dalamnya Rara Wulan berbaring dengan luka-luka yang parah, bukan saja di tubuhnya, tetapi juga luka di dalam. Namun Rara Wulan telah menjadi sadar. Ia tersenyum ketika ia melihat Gelagah Putih duduk di sebelahnya. "Bagaimana keadaanmu Rara?" bertanya Gelagah Putih. Pula. Cambuk yang berjuntai panjang. "Tidak apa-apa, Kakang," jawab Rara Wulan. Namun suaranya masih terdengar sangat dalam.
Meskipun demikian, sorot matanya sudah mulai kelihatan menyala lagi. Aku akan mengobati luka-luka di tubuhmu untuk sementara. Setidak-tidaknya akan dapat memampatkan darah yang masih saja menitik dari luka-lukamu. Rara Wulan tidak menolak. Dibiarkannya Gelagah Putih menaburkan obat di luka-lukanya, Gelagah Putih memberikan sebutir ramuan obat, yang diberikan oleh Ki Lurah Agung Sedayu sebelum mereka turun ke medan pertempuran. Dengan air masak yang sudah menjadi agak dingin, ramuan obat-obatan itu ditelannya. Mudah-mudahan kau merasa menjadi lebih baik. Tetapi obat yang ditaburkan di luka-lukanya itu terasa pedih sekali. Namun Rara Wulan tahu bahwa dengan demikian obat itu mulai bekerja memampatkan darah di luka-lukanya. Dalam pada itu, setelah pedih di luka-lukanya berkurang, Rara Wulan sempat bertanya. Bagaimana dengan Kakang Agung Sedayu? Tadi Kakang Agung Sedayu masih bertempur melawan Ki Kapat Argajalu. Kakang. Sebaiknya Kakang melihat apa yang terjadi. Agaknya Ki Kapat Argajalu benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi. Aku yakin akan kemampuan Kakang Agung Sedayu. Meskipun demikian, sebaiknya kau melihatnya. Bagaimana dengan kau? Aku sudah merasa lebih baik. Bukankah beberapa orang berada di luar? Mereka akan menjagaku. Jika terjadi sesuatu yang tidak teratasi, biarlah mereka membunyikan isyarat. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun Rara Wulan pun berkata pula. Tinggalkan aku di sini, Kakang. Di sini terasa aman. Bahkan barangkali pertempuran sudah berhenti di mana-mana, selain Kakang Agung Sedayu dengan Ki Kapat Argajalu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun jantungnya memang terasa berdebaran. Ki Kapat Argajalu yang sangat yakin akan keberhasilannya itu tentu mempunyai bekal yang memadai. Karena itu, ketika Rara Wulan mendesaknya sekali lagi, Gelagah Putih itu pun bangkit berdiri. Meskipun demikian Gelagah Putih masih tetap ragu. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan melihat keadaan. Jika keadaan sudah memungkinkan, aku akan melihat apa yang terjadi dengan Kakang Agung Sedayu. Tetapi jika pertempuran masih berlangsung, aku akan tetap berada di sini. Rara Wulan tidak menjawab. Sementara itu, Gelagah Putih pun melangkah keluar. Di halaman, beberapa orang pengawal terpilih masih saja berjaga-jaga. Tidak hanya di halaman depan, tetapi juga di halaman samping dan belakang. Tetapi agaknya tidak seorang pun dari para pengikut Ki Kapat Argajalu atau para pengawal dari Kademangan Pudak Lawang yang mendekat. Pertempuran sudah hampir padam, berkata seorang anak muda kepada Gelagah Putih. Kau yakin? Bertanya Gelagah Putih. Ya. Tinggal benturan-benturan kecil di beberapa tempat. Para pengikut Ki Kapat Argajalu yang kehilangan hubungan masih mengadakan perlawanan. Tetapi sudah tidak berarti lagi. Apakah kau tahu, bagaimana Kakang Agung Sedayu? Ki Lurah masih bertempur melawan Ki Kapat Argajalu. Ki Lurah tidak membenarkan seseorang mencampurinya. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Ia pun segera berlari-lari kecil di arena pertempuran. Ketika Gelagah Putih sampai di arena, dilihatnya Sekar Mirah dan Pandan Wangi sudah berada di tempat itu pula. Demikian Gelagah Putih mendekat, Sekar Mirah masih sempat bertanya. Bagaimana dengan Rara Wulan? Ia sudah menjadi semakin baik, jawab Gelagah Putih. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Namun perhatiannya pun segera kembali kepada Ki Lurah Agung Sedayu yang sedang bertempur. Yang kemudian mendekatinya adalah Ki Jayaraga. Ki Jayaraga yang telah membawa Rara Wulan keluar medan dan membaringkannya di dalam rumah itu. Ia menungguinya untuk beberapa lama, sampai Gelagah Putih datang menggantikannya. Bagaimana keadaannya? Sudah menjadi lebih baik, Ki Jayaraga. Syukurlah. Namun kemudian Gelagah Putih yang bertanya. Bagaimana dengan Kakang Agung Sedayu? Ki Kapat Argajalu memang berilmu tinggi. Jantung Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Sementara itu, agaknya Ki Lurah Agung Sedayu telah bertekad untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain, meskipun ia sedang berada di medan pertempuran. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu masih bertempur melawan Ki Kapat Argajalu. Pertempuran yang semakin sengit. Ki Kapat Argajalu telah mengeterapkan beberapa macam ilmunya. Demikian pula Ki Lurah Agung Sedayu. Ketika Ki Kapat Argajalu masih saja terdesak, maka Ki Kapat Argajalu telah menaburkan semacam serbuk yang berwarna putih kelabu.
Tiba-tiba saja serbuk itu telah berubah menjadi kabut yang menyelimuti dirinya, sehingga tubuh Ki Kapat Argajalu itu tidak dapat dilihat dengan mata kewadagan. Ki Lurah Agung Sedayu bergeser surut. Beberapa orang yang berada di sekitar arena itu pun bergeser pula menjauhi kabut yang berwarna kelabu itu. Ketika tiba-tiba saja senjata Ki Kapat Argajalu yang berupa batu berwarna kehijau-hijauan itu terjulur lurus ke arah dada Ki Lurah Agung Sedayu, maka Ki Lurah pun terkejut. Ia tidak melihat lawannya membuat ancang-ancang atau gerakan yang lain karena kabut yang kelabu itu. Namun tiba-tiba saja telah terjulur serangan yang mengejutkan. Untunglah bahwa Ki Lurah Agung Sedayu telah meningkatkan kekuatan ilmu kebalnya, sehingga sentuhan batu yang berwarna kehijau-hijauan itu tidak mematahkan tulang-tulang iganya. Meskipun demikian, Agung Sedayu itu telah tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Namun agaknya Ki Kapat Argajalu tidak dapat menghampiri Agung Sedayu lebih dekat lagi. Ketika Agung Sedayu meningkatkan ilmu kebalnya, maka udara di sekitarnya pun menjadi panas karenanya. Panas udara itulah yang agaknya menghalangi Ki Kapat Argajalu untuk menyerangnya dari jarak yang lebih dekat. Meskipun demikian, kabut kelabu yang menghalangi penglihatan Agung Sedayu itu terasa sangat mengganggunya. Bahkan setelah Agung Sedayu mengeterapkan Aji Sapta Pandulu, kabut itu masih saja menghalangi penglihatannya. Sehingga dengan demikian, maka kesempatan Ki Kapat Argajalu menyerangnya menjadi lebih besar dari kesempatan Agung Sedayu. Meskipun cambuknya beberapa kali menghentak ke dalam kabut yang kelabu itu, namun ujungnya masih belum menyentuh tubuh Ki Kapat Argajalu, yang juga dilindungi oleh ilmu lembu sekilan. Beberapa kali serangan Ki Kapat Argajalu mampu mengenai Agung Sedayu serta menggetarkan pertahanannya. Sementara itu Agung Sedayu masih belum mempunyai kesempatan untuk membalasnya. Dengan demikian, maka Ki Kapat Argajalu telah berhasil mendesak Agung Sedayu beberapa langkah surut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka tahu bahwa Agung Sedayu masih memiliki kesempatan dengan jenis-jenis ilmunya yang lain. Sementara itu, Ki Kapat Argajalu masih berlindung di balik kabut yang berwarna kelabu. Kabut itu melindunginya kemanapun Ki Kapat Argajalu bergeser. Namun ternyata bahwa Ki Kapat Argajalu merasa sulit untuk dapat lebih mendekat lagi untuk menyerang Ki Lurah Agung Sedayu. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu terkejut. Yang meluncur dari balik kabut bukan batunya yang berwarna kehijau-hijauan, tetapi Ki Kapat Argajalu ternyata telah melontarkan serangannya yang lain. Dengan menghentakkan segenap kemampuannya dan tenaga dalamnya, Ki Kapat Argajalu telah menyerang Agung Sedayu dengan sebilah pisau belati kecil. Agung Sedayu tidak sempat menghindari serangan itu. Pisau belati kecil yang dilontarkan dengan lambaran kekuatan ilmu puncaknya serta seluruh kemampuan tenaga dalamnya itu mampu menguap perisai ilmu kebal Agung Sedayu. Meskipun pisau itu kemudian terjatuh di depan kaki Ki Lurah Agung Sedayu. Bagaimanapun juga, pisau belati itu telah melukai kulitnya dan menitikkan darahnya. Yang kemudian terdengar adalah suara tertawa Ki Kapat Argajalu. Di sela-sela derai tertawanya terdengar Ki Kapat itu berkata, "Ki Lurah Agung Sedayu, meskipun lukamu hanya seujung duri kemarung, tetapi kau akan mati." Di ujung pisau itu terdapat racun yang sangat tajam. Tidak seorang pun akan mampu lolos dari racunku. Sementara itu, hanya akulah yang mempunyai penawarnya. Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Dirabanya bahunya yang terluka setitik kecil, bahkan lebih kecil dari kelenteng kapuk randu. "Agung Sedayu," berkata Ki Kapat Argajalu pula, "kau tidak akan mampu bertahan sepenginang." Agung Sedayu bahkan bergeser setapak surut. "Jika kau mau berlutut di hadapanku, menyembahku, maka aku akan memberimu penawarnya. Tetapi sekaligus aku akan membunuhmu dengan kerisku. Keris pusakaku yang tidak ada duanya di dunia ini. Ilmu kebalmu sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Kenapa kau tidak mempergunakan kerismu, sementara batumu tidak mampu menembus ilmu kebalku? Aku tidak ingkar bahwa kerisku terlalu pendek untuk menggapaimu, dibanding dengan juntai cambukmu. Apalagi setelah kau sebarkan udara panas di sekitar tubuhmu. Bisa di ujung pisaumu memang bisa yang sangat tajam," desis Agung Sedayu. "Berlututlah dan mohon ampun. Aku akan memberimu penawarnya, sehingga kau tidak akan mati karena racun." Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi setapak lagi ia bergeser surut. Bahkan nampaknya Agung Sedayu itu menjadi goyah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Jantung Sekar Mirah bahkan hampir berhenti berdetak,
sedangkan Gelagah Putih sudah siap untuk meloncat ke arena. Meskipun ia tidak melihat Ki Kapat Argajalu yang berdiri di dalam kabut kelabunya, namun Gelagah Putih akan menyerangnya dengan ilmu pamungkasnya dari jarak beberapa langkah, di luar jarak jangkau rantainya yang berkepala batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Dalam pada itu, dengan penuh keyakinan Ki Kapat Argajalu sudah memastikan bahwa Agung Sedayu akan segera mati karena racun yang berada di ujung pisau belatinya itu. Karena itu, maka Ki Kapat Argajalu pun perlahan-lahan telah membiarkan kabutnya dihanyutkan angin, sehingga semakin lama keberadaannya menjadi semakin jelas. "Aku di sini, Agung Sedayu," berkata Ki Kapat Argajalu. "Apakah kau masih berkeras untuk melawan tanpa bantuan orang lain? Jika kau berniat memberikan isyarat kepada kawan-kawanmu, lakukanlah. Aku masih sanggup melawan mereka semuanya. Sementara itu, kau sendiri akan segera terkapar mati." Sehingga dengan demikian maka akan tersebar berita di Mataram, bahwa Agung Sedayu, andel-andel prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh, telah dibunuh oleh Ki Kapat Argajalu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia masih tetap berdiri di tempatnya. Rasa-rasanya keseimbangannya menjadi semakin goyah. Tetapi yang tidak terduga telah terjadi. Demikian kabut itu semakin menipis, sehingga keberadaan Ki Kapat Argajalu itu menjadi semakin jelas. Agung Sedayu pun berkata, "Jangan terlalu berbesar hati dengan pisau-pisau kecilmu, Ki Kapat Argajalu. Kau akan menyesali kesombonganmu itu." Ki Kapat Argajalu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu tiba-tiba saja sudah meloncat menyerangnya. Cambuknya menghentak sendal pancing. Kilat pun seakan-akan memancar dari ujung cambuk Ki Lurah Agung Sedayu itu. Ki Kapat Argajalu terkejut. Ketika ia mencoba meloncat menghindar, ujung cambuk Agung Sedayu telah memburunya. Satu hentakan yang kuat telah menembus aji lembu sekilan dan mengenai kulit Ki Kapat Argajalu, sehingga kulitnya itu pun terkelupas di pundaknya. "Setan kau, Agung Sedayu," geram Ki Kapat Argajalu sambil meloncat mengambil jarak. Sekali lagi Ki Kapat Argajalu menghamburkan serbuknya sehingga kabut pun segera menyelimutinya. Namun Agung Sedayu telah sekali lagi mengenainya. Meskipun tidak mengoyak lambungnya karena hambatan ilmu lembu sekilan, namun lambung Ki Kapat itu telah terkelupas pula. Namun sejenak kemudian Ki Kapat Argajalu itu pun telah hilang pula di balik kabutnya. Yang tertinggal adalah suaranya. "Racunku sudah ada di dalam tubuhmu, Ki Lurah. Semakin banyak kau bergerak, maka kau akan menjadi semakin cepat mati. Racunmu bersikap baik kepadaku, Ki Kapat Argajalu," jawab Agung Sedayu. "Gila. Apakah kau tawar racun?" "Ya." "Bagus. Mungkin satu pisauku tidak mampu membunuhmu karena kau mempunyai penawar racun. Tetapi 2-3 pisauku akan mempengaruhi peredaran darahmu." Sebelum Agung Sedayu menjawab, satu lagi pisau belati kecil meluncur dari dalam kabut. Agung Sedayu terlambat menghindar, sehingga pisau itu telah menembus ilmu kebalnya dan menyentuh lengannya. Agung Sedayu meloncat mundur. Ia sadar bahwa yang dikatakan oleh Ki Kapat Argajalu itu benar. Jika cukup banyak racun masuk ke dalam tubuhnya, meskipun ia kebal racun, namun dalam jumlah tertentu akan dapat mempengaruhi aliran darahnya. Karena itu, maka Agung Sedayu harus berusaha menghindari pisau-pisau kecil itu. Bahkan satu lagi pisau kecil itu meluncur. Tetapi Agung Sedayu masih sempat meloncat ke samping sambil memiringkan tubuhnya, sehingga pisau itu meluncur di depan dadanya. Yang kemudian terkejut adalah Ki Kapat Argajalu. Ia merasa mempunyai kesempatan menyerang lebih banyak dari Agung Sedayu, meskipun ilmu kebal Agung Sedayu lebih kuat dari ilmu kebalnya. Tetapi tiba-tiba saja sasarannya menjadi kabur. Bukan saja karena Agung Sedayu selalu bergerak, namun Ki Kapat Argajalu itu melihat ada 3 sasaran yang selalu bergerak. Bahkan 3 sasaran yang sama itu berdiri di arah yang berbeda. Ki Kapat Argajalu mengumpat. "Kakang Kawah Adi Ari-Ari," geramnya. Namun kemampuan ilmu Ki Kapat Argajalu yang tinggi mampu menemukan, yang manakah sasaran yang sebenarnya harus dikenai serangannya. Meskipun demikian Ki Kapat Argajalu memerlukan waktu. Sementara itu, ternyata Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmunya yang lain pula. Jika Aji Sapta Pandulu tidak mampu menembus tirai kabut kelabu itu, maka Agung Sedayu telah mengeterapkan Aji Sapta Panggraita. Ia mempunyai pengalaman dengan kemampuannya itu.
Pada saat ia berhadapan dengan seseorang yang mempunyai aji panglimunan, yang seakan-akan dapat mengaburkan penglihatannya sehingga ia merasa seolah-olah orang itu hilang, Agung Sedayu justru dapat meraba keberadaannya dengan aji Sapta Panggraita, karena aji Sapta Pandulu tidak mampu membantunya. Ternyata bahwa Agung Sedayu berhasil. Ia dapat menghambat serangan-serangan Ki Kapat Argajalu dengan wujud-wujud bayangan yang dapat mengaburkan keberadaannya yang sebenarnya. Sementara Ki Kapat Argajalu berusaha dengan ketajaman penglihatan mata batinnya untuk menemukan sasaran yang sebenarnya, Agung Sedayu telah dapat mengetahui di mana Ki Kapat Argajalu itu berdiri di dalam tirai kabutnya. Karena itu, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun telah meloncat sambil menghentakkan cambuknya, menyerang Ki Kapat Argajalu. Ternyata Agung Sedayu mampu mendahului lawannya. Pada saat Ki Kapat Argajalu menemukan sasaran yang sebenarnya di antara ketiga wujud yang sama itu, Agung Sedayu telah menyerangnya dengan hentakan cambuknya sendal pancing, dilambari dengan segenap kekuatan dan tenaga dalamnya. Ki Kapat Argajalu yang sudah siap untuk menyerang dengan pisau kecilnya, tidak sempat menghindarinya. Meskipun tertahan oleh perisai ilmu lembu sekilan, tetapi ujung cambuk Agung Sedayu masih juga menggores dan mengelupas kulit di dada Ki Kapat Argajalu. Ki Kapat Argajalu meloncat surut. Namun, Agung Sedayu telah menemukannya dengan pengraitannya. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak melepaskannya. Ia pun segera meloncat memburu. Sekali lagi cambuknya dihentakkannya, sehingga ujung cambuknya telah mengoyakkan baju dan kulit di pundak Ki Kapat Argajalu. Ki Kapat Argajalu harus berloncatan mengambil jarak. Ia masih saja diselubungi oleh kabut kelabunya. Namun Agung Sedayu dapat mengikuti kemana ia bergeser. Akhirnya Ki Kapat Argajalu harus mengakui bahwa kabutnya tidak lagi mampu melindunginya. Karena itu, maka sejenak kemudian kabut itu pun segera menyibak. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah kembali ke dalam wujudnya yang satu. Ketika Ki Kapat Argajalu menampakkan dirinya di mata kewadagan Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun telah melepas pula aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Dengan demikian, maka keduanya telah berhadapan lagi beradu wajah. Ketegangan telah mencengkam jantung setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka merasakan getar kemarahan dari kedua orang yang sedang bertempur, sehingga mereka yang menyaksikan pertempuran itu seakan-akan merasakan denyut jantung mereka yang semakin cepat. Orang-orang yang menyaksikannya itu pun menyadari bahwa keduanya pun akan segera sampai ke puncak segala macam ilmu mereka. Sebenarnya baik Agung Sedayu maupun Ki Kapat Argajalu benar-benar telah sampai ke puncak kemampuan mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah terlalu lama bertempur, sehingga mereka menganggap bahwa sudah waktunya mereka mengakhiri pertempuran itu, apapun akibatnya. Karena itu, sambil menengadahkan dada, mereka berdua tidak mempunyai cara lain daripada melepaskan kemampuan pamungkas mereka masing-masing. Ki Kapat Argajalu pun kemudian telah membuat ancang-ancang. Ia memiliki kemampuan yang jarang ada duanya. Sebagaimana Tumpak dan Soma, maka Ki Kapat Argajalu pun telah siap meluncurkan serangannya. Ki Lurah Agung Sedayu memperhatikan ancang-ancang itu dengan seksama. Namun, Ki Lurah pun telah membuat ancang-ancang pula. Dipusatkannya segenap nalar budinya. Dikerahkannya segenap kemampuan dan tenaga dalamnya untuk mendukung ilmu pamungkasnya. Sesaat kemudian, maka Ki Kapat Argajalu telah mengangkat tangannya. Dilontarkannya ilmunya yang selama ini diyakininya akan menyelesaikan semua lawan-lawannya. Bahkan jarang sekali Ki Kapat Argajalu mengeterapkan ilmunya itu. Hanya dalam keadaan yang tidak teratasi dengan ilmunya yang lain maka Ki Kapat Argajalu melepaskan ilmu pamungkasnya. Dengan yakin pula, Ki Kapat Argajalu melepaskan serangannya untuk menghancurkan Agung Sedayu. Seberapapun tingginya ilmu Agung Sedayu, namun dengan ilmu pamungkasnya yang jauh lebih mapan dan lebih masak dari ilmu Tumpak dan Soma, maka Agung Sedayu pun akan dapat dilumatkannya. Kedua telapak tangan Ki Kapat Argajalu yang tengadah di depan dadanya pun bergetar. Seakan-akan asap yang putih mengepul dari telapak tangan itu. Kemudian dengan satu tarikan sikunya di samping tubuhnya, Ki Kapat Argajalu pun menghentakkan telapak tangannya menghadap ke arah Ki Lurah Agung Sedayu. Dalam pada itu, semua orang yang berada di garis serangan Ki Kapat Argajalu telah menyibak. Jika serangan itu meluncur, maka sentuhan udaranya akan dapat melukai isi dada mereka. Dalam pada itu, seakan-akan segumpal awan yang berwarna kemerah-merahan meluncur dari telapak tangan Ki Kapat Argajalu. Namun bersamaan dengan itu, Ki Lurah pun memandangi telapak tangan Ki Kapat Argajalu dengan tajamnya.
Demikian ia melihat seleret sinar kemerahan meluncur, maka dari sepasang mata Agung Sedayu pun telah memancar pula cahaya yang menyilaukan, meluncur membentur serangan Ki Kapat Argajalu. Dua macam ilmu yang dilontarkan oleh kedua orang yang sedang bertempur itu telah berbenturan dengan dahsyatnya. Tidak terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Tetapi benturan itu telah mengguncang udara dengan menimbulkan getaran yang bergelombang, melingkar menebar di sekitar arena pertempuran itu. Untunglah bahwa mereka yang menyaksikan pertempuran itu tidak berdiri terlalu dekat, sehingga pengaruh getaran itu sudah menyusut ketika menyentuh jantung mereka. Sedangkan yang berdiri terdekat, adalah orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu mengatasi getaran itu dengan daya tahan tubuh mereka yang tinggi. Namun benturan itu sendiri telah memantulkan getar ilmu kedua orang itu. Seperti yang terjadi pada benturan ilmu Tumpak dan Rara Wulan, maka perbedaan tingkat ilmu antara Agung Sedayu dan Ki Kapat Argajalu itu mempunyai pengaruh yang menentukan. Ternyata bahwa dalam kenyataan yang terjadi, tingkat ilmu Ki Kapat Argajalu masih belum mampu menyamai tingkat ilmu Ki Lurah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka arus balik dari benturan ilmu itu pun lebih banyak mengalir ke tubuh Ki Kapat Argajalu. Bahkan dorongan ilmu Ki Lurah Agung Sedayu yang selapis lebih tinggi telah ikut pula menentukan akhir dari pertempuran itu. Dalam benturan ilmu yang terjadi itu, Agung Sedayu telah tergetar beberapa langkah surut. Bahkan kemudian Agung Sedayu pun sulit untuk mempertahankan keseimbangannya. Isi dadanya yang terguncang serasa bagaikan dirontokkan. Agung Sedayu pun kemudian terhuyung-huyung. Hampir saja Agung Sedayu itu jatuh terlentang, jika saja Gelagah Putih tidak dengan tangkasnya meloncat menahannya. "Kakang," desis Gelagah Putih. Agung Sedayu berdesah menahan sakit di dadanya. Namun Agung Sedayu masih melihat Ki Kapat Argajalu yang terlempar jatuh terguling beberapa kali. Seorang pengikutnya tidak berhasil menahannya agar Ki Kapat Argajalu tidak terjatuh. Bahkan pengikutnya itu pun telah ikut pula terdorong beberapa langkah, sehingga kedua-keduanya telah jatuh berguling pula. Baru kemudian 3 orang pengikutnya segera berlutut di sampingnya. "Apa yang terjadi dengan orang itu?" desis Agung Sedayu perlahan. Ketika beberapa orang berusaha mendekati Ki Kapat Argajalu, maka para pengikutnya masih berusaha melindunginya. Meskipun pertempuran sudah berakhir serta mereka tidak berpengharapan lagi, namun mereka tidak membiarkan orang lain mendekati tubuh Ki Kapat Argajalu. "Biarkan mereka," desis Ki Lurah Agung Sedayu. "Jangan ganggu orang-orang itu." Para pengawal tanah perdikan serta para prajurit dari pasukan khusus kemudian membiarkan para pengikut Ki Kapat Argajalu itu mengerumuninya. Namun Ki Lurah Agung Sedayu berdesis pula. "Biarlah mereka membawa Ki Kapat ke Banjar." Swandarulah yang kemudian melangkah mendekati para pengikut Ki Kapat Argajalu itu. "Bawa Ki Kapat Argajalu ke Banjar." "Untuk apa?" bertanya seorang putut. "Apakah kau akan menjadikannya pengewan-ewan?" "Tidak. Tetapi bawa Ki Kapat itu ke Banjar." "Kami keberatan. Kami akan membawa Ki Kapat pulang." "Pulang kemana?" "Ia tidak akan dapat bertahan di perjalanan. Karena itu, bawa ke Banjar. Kalian tidak mempunyai pilihan lain." "Kami tidak akan menyerahkan kepada siapapun," jawab putut itu. "Karena itu, kalian sendirilah yang membawanya. Biarlah pengawal tanah perdikan ini membuka jalan, agar kalian tidak diganggu di perjalanan ke Banjar." "Tidak," jawab putut itu. "Kami tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah ini, maka kamilah yang akan membawanya ke Banjar. Kami akan mempertahankannya. Pergunakan nalarmu. Kami dapat membunuh kalian semuanya dan memperlakukan Ki Kapat Argajalu lebih buruk dari yang kalian duga." Putut itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu Swandaru berkata, "Kami tidak mempunyai banyak waktu. Lakukan." Memang mereka tidak mempunyai pilihan lain. Para pengikut Ki Kapat Argajalu sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena itu, maka akhirnya mereka pun harus tunduk kepada perintah itu. Dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal tanah perdikan, maka Ki Kapat Argajalu itu pun telah diusung oleh para pengikutnya ke Banjar Padukuhan. Sementara itu Swandaru pun memerintahkan kepada para pengawal untuk mengatasi segala persoalan yang timbul setelah pertempuran berakhir. "Mungkin masih ada sekelompok pengikut Ki Kapat Argajalu yang tidak mau melihat kenyataan," berkata Swandaru. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang juga terluka di bagian dalam tubuhnya,
telah dipapah gelagah putih ke sebuah regol halaman rumah di pinggir jalan. Beberapa saat Agung Sedayu duduk untuk mengatur pernafasannya. Sekar Mirah yang berjongkok di sisinya menjadi sangat gelisah, ketika ia melihat titik darah di sudut bibir Agung Sedayu. Dengan demikian maka luka dalam Agung Sedayu tentu cukup parah. "Bawa Ki Lurah ke pendapa rumah itu," berkata Ki Jayaraga. Tetapi Agung Sedayu menolak untuk diusung. "Aku dapat berjalan sendiri," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Meskipun demikian, gelagah putih masih harus membantunya, karena Ki Lurah masih terlalu lemah. Di pendapa, Agung Sedayu duduk di atas tikar pandan yang sudah digelar. Kedua kakinya bersilang. Sedang kedua telapak tangannya diletakkannya di atas lututnya. Tidak seorang pun mengganggunya ketika Agung Sedayu berusaha untuk mengatasi kesulitan pernafasannya. Dengan gelisah Sekar Mirah dan beberapa orang yang lain menungguinya. Sementara itu di regol masih nampak beberapa orang pengawal berjaga-jaga. Dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal Tanah Perdikan serta prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, Ki Kapat Argajalu telah dibawa ke Banjar. Ternyata Ki Kapat Argajalu mempunyai daya tahan tubuh yang kuat sekali, sehingga meskipun dadanya terluka parah, namun Ki Kapat Argajalu itu masih dapat membuka matanya. Ki Gede dan Ki Argajaya duduk menungguinya bersama beberapa orang pengawal. Namun, di antara mereka terdapat 3 orang pengikut setia Ki Kapat Argajalu. Seorang di antara mereka, seorang putut, sama sekali tidak mau bergeser dari sisi Ki Kapat Argajalu yang terbaring diam itu. "Kakang," desis Ki Gede. Ki Kapat Argajalu yang sudah membuka matanya itu mencoba menarik nafas panjang. Namun, ternyata sakit yang sangat telah menusuk dan mencengkam isi dadanya. "Adi," desis Ki Kapat Argajalu sambil menyeringai menahan sakit. "Minumlah. Mungkin minuman itu dapat mengurangi rasa sakit di dadamu." Namun ketika seseorang menyerahkan semangkuk minuman, putut itulah yang menerimanya. Putut itulah yang lebih dahulu minum seteguk, sebelum minuman itu diberikan kepada Ki Kapat Argajalu. "Kau terlalu curiga," desis Ki Argajaya. "Kau mencemaskan racun di dalam minuman itu?" "Ya," jawab putut itu tegas. "Ternyata kau sangat dungu," desis Ki Argajaya. "Jika kami ingin membunuhnya, kami tidak perlu mempergunakan racun. Bahkan kau dan kawanmu juga." Putut itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun dapat mengerti maksud Ki Argajaya. Tetapi putut itu tidak menjawab. Setelah minum seteguk, maka Ki Kapat Argajalu itu berdesis. "Bagaimana dengan Ki Lurah Agung Sedayu?" "Ki Lurah terluka. Tetapi ia belum ada di sini. Mudah-mudahan Ki Lurah segera menjadi baik." "Aku harus mengakui," suara Ki Kapat Argajalu perlahan sekali. "Ki Lurah adalah orang yang memiliki segala-galanya di dunia olah kanuragan. Ia memiliki bekal yang lengkap untuk disebut orang yang terbaik. Aku harus mengakui kemenangannya dengan ikhlas." "Sudahlah, Kakang," berkata Ki Gede. "Kami akan berusaha mengobati luka dalam Kakang. Kami akan memanggil tabib terbaik. Bahkan mungkin Ki Lurah Agung Sedayu, yang memiliki kemampuan pengobatan peninggalan gurunya, mempunyai obat untuk mengatasi luka dalam Kakang Kapat Argajalu." Tetapi Ki Kapat Argajalu itu tersenyum. Katanya, "Tidak ada gunanya, Ki Gede. Lukaku sangat parah. Aku akan mati. Bertahanlah, Kakang. Sebentar lagi tabib itu akan datang." Tetapi Ki Kapat Argajalu itu menggeleng. Katanya, "Aku minta diri. Tetapi aku minta Adi mengizinkan tubuhku dibawa kembali ke padepokanku dan dikuburkan di sana. Aku tahu bahwa Soma dan Tumpak pun tidak dapat bertahan hidup dalam pertempuran yang keras ini, yang sama sekali di luar dugaanku. Aku minta Adi juga mengizinkan tubuh kedua anakku itu dibawa pulang." Ki Gede menarik nafas panjang. Katanya, "Baiklah, Kakang. Aku tidak akan berkeberatan. Salamku buat Ki Lurah Agung Sedayu, Swandaru, Prastawa dan yang lain-lain. Aku minta maaf kepada Pandanwangi, atas usahaku mengguncang warisan yang seharusnya memang diterimanya." "Sudahlah, Kakang. Lupakan semuanya. Tetapi agaknya keadaan Kakang justru bertambah baik. Tabib itu akan segera datang." Tetapi Ki Kapat Argajalu pun kemudian memejamkan matanya. Masih terdengar ia berdesis. "Aku juga minta maaf kepada Adi berdua."
Ki Gede tidak sempat menjawab. Ki Kapat Argajalu itu pun telah pergi untuk selamanya. Putut yang setia kepadanya itu pun memandanginya dengan wajah sayu. Ia pun memalingkan wajahnya ketika matanya menjadi basah. Ia sadar, jika ada air mata yang menitik, hendaknya jangan membasahi tubuh Ki Kapat Argajalu yang telah meninggal. Ketika tabib yang dipanggil itu datang, maka Ki Kapat Argajalu sudah tidak bernyawa lagi. Tidak ada yang dapat aku lakukan sekarang, desis tabib itu. Memang tidak ada yang dapat dilakukan oleh tabib itu atas Ki Kapat Argajalu yang telah meninggal. Namun Ki Gede pun kemudian telah memerintahkan untuk mengumpulkan tubuh Soma dan Tumpak, yang juga telah terbunuh di medan pertempuran. Meskipun mereka sudah berada di tangan para murid Ki Kapat Argajalu, tetapi mereka tentu masih berada di padukuhan ini. Mereka tentu belum dapat dibawa keluar, berkata Ki Gede. Selain itu, kita pun harus segera berkumpul di Banjar, untuk membicarakan langkah-langkah lebih lanjut. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka orang-orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan serta para pemimpin pengawal dan para pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus telah berkumpul di Banjar. Sementara itu para pengawal Tanah Perdikan serta para prajurit masih sibuk di bekas medan pertempuran yang terpencar di seluruh padukuhan. Mereka bertugas untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah gugur. Selain tugas itu, maka sebagian yang lain mengamati para pengawal dari Pudak Lawang serta para pengikut Ki Kapat Argajalu yang menyerah, mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh di pertempuran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agung Sedayu yang terluka dalam, sudah berada di Banjar itu pula. Meskipun tubuhnya masih lemah, namun Agung Sedayu berusaha untuk berjalan meskipun harus dipapah. Namun Rara Wulan masih belum mampu menapak. Ia masih sangat lemah. Karena itu maka setelah memapah Agung Sedayu sampai ke Banjar, Gelagah Putih segera pergi mendapatkan Rara Wulan. Biarlah aku di sini saja, Kakang, berkata Rara Wulan. Semua orang berkumpul di Banjar. Aku masih sangat lemah. Aku juga tidak akan dapat berbuat apa-apa di Banjar. Tetapi segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Juga tentang pengobatan. Kakang Agung Sedayu juga terluka di bagian dalam tubuhnya ketika ia bertempur melawan Ki Kapat Argajalu. Apakah Kakang Agung Sedayu juga pergi ke Banjar? Ya. Aku memapahnya. Daya tahan Kakang Agung Sedayu yang sangat tinggi mampu mengatasi perasaan sakit karena luka dalamnya. Bahkan Kakang Agung Sedayu dengan mengatur pernafasannya mampu mengatasi kelemahannya, sehingga dengan sisa tenaganya Kakang Agung Sedayu masih sanggup berjalan ke Banjar. Aku tidak, Kakang. Aku akan membawamu. Aku akan menyiapkan seekor kuda. Kau akan naik ke punggung kuda. Aku tidak bisa. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, jika demikian, aku akan mendukungmu. Ah, malu, sahut Rara Wulan dengan serta-merta. Mungkin akan banyak yang harus dibicarakan di Banjar malam nanti, Rara. Sebaiknya Kakang saja berada di Banjar. Biarlah beberapa orang pengawal menemani aku di sini. Bokayu Pandanwangi dan Bokayu Sekar Mirah tentu akan ikut serta dalam setiap pembicaraan. Mungkin Nyi Duani tidak akan banyak terlibat. Ia dapat menemani aku di sini. Semua orang mengharapkan aku dapat membawamu ke Banjar. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, mungkin kami dapat mengusungmu dengan tangga bambu yang diberi beberapa lembar galar. Kau dapat berbaring di atasnya. 4 orang yang mengangkatmu dan membawamu kemari. Tidak. Jadi bagaimana menurutmu cara yang terbaik agar kau dapat berada di Banjar malam ini? Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun, kemudian ia pun bertanya. Apakah ada pedati di padukuhan ini? Ada. Aku dapat mengusahakan. Aku mau pergi ke Banjar. Tetapi aku akan naik pedati. Gelagah Putih tertawa. Namun ia pun kemudian pergi untuk mencari sebuah pedati. Ada beberapa pedati di padukuhan Jati Anyar. Orang-orang yang pergi mengungsi meninggalkan pedati mereka di padukuhan. Bahkan dengan lembutnya sekali. Sebelum terjadi pertempuran, mereka masih saja menyabit rumput dan membawanya ke kandang. Malam itu, Rara Wulan benar-benar berada di Banjar. Namun, perempuan itu masih belum dapat ikut dalam pembicaraan-pembicaraan di Peringgitan.
Selama berada di Banjar, Rara Wulan berada di dalam sebuah bilik di Serambi, ditunggui oleh Nyi Duani, yang agaknya tidak banyak terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan di antara para pemimpin Tanah Perdikan Menoreh. Namun mereka masih belum membicarakan persoalan Tanah Perdikan Menoreh itu sendiri. Tetapi mereka membicarakan penyelesaian dari pertempuran yang baru saja terjadi. Tanah Perdikan Menoreh akhirnya telah menetapkan bahwa beberapa orang pengikut Ki Kapat Argajalu dapat membawa mayat Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak kembali ke padepokan mereka. Sementara itu, sebagian yang lain akan tetap tinggal sebagai tawanan di Tanah Perdikan. Mereka yang tinggal juga harus menguburkan kawan-kawan mereka yang terbunuh, serta merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Ketika keputusan itu dengan resmi diberitahukan kepada Putut Mawekas, maka Putut itu pun mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Besok aku akan membawa mayat Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak. Mereka adalah lambang kebesaran perguruan kami. Baiklah. Bawa mayat itu kembali ke perguruanmu. Selain lambang kebesaran perguruanmu, makam itu hendaknya juga menjadi patok peringatan atas kegagalannya, karena Ki Kapat Argajalu telah berjalan menyimpang dari jalan kehidupan seorang yang berilmu tinggi. Putut Mawekas tidak segera menjawab. Nampaknya kau masih meragukan langkah-langkah sesat yang diambah oleh gurumu, berkata Ki Gede. Renungkanlah apa yang telah dilakukannya di sini. Apakah ia berhak melakukannya atau tidak? Bukan hanya karena kami memiliki orang-orang yang lebih baik dari para pemimpin perguruanmu, tetapi kami juga berlandaskan pada langkah-langkah yang benar yang telah kami jalani. Yang Maha Agung telah memberikan perlindungan kepada kami, sekaligus menunjukkan keperkasaannya kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Putut itu menundukkan kepalanya. Sementara Ki Gede berkata selanjutnya, renungkan ini. Kecuali jika kau memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengetahui, Ki Gede. Nah, jika kau mengetahuinya, serta kau dapat membedakan salah dan benar, maka kau akan mengetahui apakah Ki Kapat Argajalu berjalan di jalan kebenaran atau tidak? Putut Mawekas tidak menjawab. Tetapi aku yakin bahwa Ki Kapat Argajalu telah banyak memberikan keterangan yang tidak benar kepadamu dan kepada murid-muridnya yang lain. Terutama dalam hubungannya dengan langkah-langkah yang diambilnya di Tanah Perdikan ini. Putut Mawekas menarik nafas panjang. Putut Mawekas, bertanya Ki Gede kemudian. Jika kau mengetahuinya, siapa sajakah orang-orang yang telah berhubungan dengan gurumu, sebelum ia mengambil langkah-langkah yang menyesatkan itu? Jika kau mengetahuinya dan bersedia mengatakannya, mungkin kami dapat menelusuri jejak dari orang-orang yang akan mengambil keuntungan dari gejolak yang terjadi di Tanah Perdikan ini. Tidak ada orang lain yang mempengaruhinya, jawab Putut itu. Guru yakin bahwa langkah yang diambilnya itu benar. Keyakinan memang mahal harganya. Tetapi keyakinan yang melawan kebenaran akan berakibat sangat buruk. Bahkan seandainya gurumu berhasil menundukkan Tanah Perdikan ini, maka akibatnya tentu masih akan berkepanjangan. Kau kira gurumu akan dapat menemukan jalan yang akan dapat disetujui bersama dengan Ki Demang Pudak Lawang? Putut Mawekas itu terdiam. Ia memang tidak mengetahui secara terperinci rencana gurunya. Yang diketahuinya hanyalah garis besarnya saja. Karena Putut itu tidak menjawab, maka Ki Gede pun bertanya pula. Kau kenal sahabat-sahabat dekat gurumu? Ada beberapa orang yang aku kenal, Ki Gede, jawab Putut itu. Siapakah di antara mereka yang paling menarik perhatianmu? Atau mereka yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap gurumu serta perguruanmu? Guru adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, bukan guru yang terpengaruh oleh orang-orang yang dekat dengannya, tetapi sebaliknya, pengaruh guru kepada merekalah yang cukup besar. Jadi menurut jalan pikiranmu, orang yang lebih tinggi ilmunya sajalah yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain yang lebih rendah tingkat ilmunya. Ya. Itukah yang terjadi? Menurut pendapatku, ya. Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun berkata. Kau keliru Putut Mawekas. Meskipun tataran ilmunya lebih rendah, tetapi jika ia memiliki kelicikan dan kecerdikan yang lebih tinggi, maka ia akan dapat memperalat orang yang ilmu kanuraganya lebih tinggi. Guruku tidak akan diperalat oleh seseorang. Baiklah. Jika demikian, aku dapat mengerti sifat dan watak gurumu. Maksud Ki Gede. Apa yang nampak itu benar-benar pancaran dari sikap jiwanya. Ia benar-benar seorang yang berhati kelam.
Kenapa? Gurumu telah dicengkam oleh perasaan iri hati, tamak dan nafsu iblis yang tidak terkendali. Semua itu timbul murni dari dirinya sendiri. Berbeda dengan mereka yang karena bujukan, atau katakan dipengaruhi, oleh orang lain. Mungkin karena hatinya yang sedang goyah atau karena sebab-sebab lain, maka mereka dapat termakan oleh bujukan. Putut Mawekas itu terdiam. Sementara Ki Gede pun berkata, "Jika demikian, maka kami tidak akan pernah memaafkan kesalahannya, meskipun gurumu sudah terbunuh." Putut Mawekas tidak menyahut. Tetapi wajahnya menjadi semakin menunduk. "Baiklah. Tidak ada persoalan lagi yang perlu kita bicarakan. Kami tahu bagaimana kami harus bersikap." Putut Mawekas masih saja berdiam diri. Ada sesuatu yang terasa bergejolak di dalam dadanya. Namun Putut Mawekas itu tidak berkata apa-apa lagi. "Baiklah Mawekas. Kau dapat beristirahat. Besok kau dan beberapa kawanmu dapat meninggalkan padukuhan ini, untuk membawa mayat Kakang Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak kembali ke padepokanmu." "Terima kasih, Ki Gede." Tetapi Putut Mawekas tidak segera beranjak, sehingga Ki Gede justru bertanya, "Apakah masih ada yang ingin kau katakan?" "Ki Gede," berkata Putut itu kemudian, "aku mohon maaf, bahwa tidak semua yang aku katakan itu benar." "Maksudmu?" "Guru memang mempunyai beberapa orang sahabat. Aku memang tidak tahu dengan pasti, apakah guru telah terpengaruh oleh mereka atau salah seorang dari mereka. Tetapi yang aku tahu, guru memang pernah berbicara dengan mereka tentang tanah perdikan ini." "Siapa saja yang kau ketahui pernah berbicara dengan gurumu tentang tanah perdikan ini?" "Beberapa orang. Seorang di antaranya adalah seorang pemimpin dari sebuah perguruan yang sangat terkenal." "Perguruan apa?" "Perguruan yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi dan mempunyai sejenis senjata yang khusus." "Senjata apa?" Aku menjadi heran dan bertanya-tanya, ketika aku juga melihat jenis senjata yang sama di tanah perdikan ini. "Apakah ujub senjata itu?" "Tongkat baja putih. Di pangkalnya terdapat wujud tengkorak kecil berwarna kuning keemasan." Yang mendengar keterangan Putut Mawekas itu terkejut. Bahkan dengan serta-merta Gelagah Putih menyahut, "Sabalintang." Putut itulah yang terkejut. Dipandanginya laki-laki muda yang telah berhasil membunuh Soma itu. "Dari mana kau tahu namanya?" Putut itu bertanya. "Kami mengenalnya dengan baik," jawab Gelagah Putih. "Ia pernah datang kemari?" "Ya. Ia pernah datang kemari. Dengan beberapa orang pengikutnya, namun juga pernah datang dengan pasukan segelar sepapan. Tetapi tidak pernah berhasil." Putut itu menarik nafas panjang. "Jika demikian aku berani mengambil kesimpulan, bahwa Ki Sabalintang telah mempengaruhi gurumu, Ki Kapat Argajalu. Setidak-tidaknya memberikan dorongan untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukannya." Tetapi Putut Mawekas itu menjawab dengan serta-merta, "Sikap guruku adalah mandiri. Tidak ada orang yang mempengaruhinya. Ia dapat mengambil keputusan menurut kemauannya sendiri. Kaulah yang dungu. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan gurumu. Mungkin gurumu mempunyai rencananya sendiri. Bahkan mungkin gurumu sudah siap berkhianat terhadap Ki Sabalintang. Tetapi gagasan untuk menguasai tanah ini tentu timbul dari hasutan Ki Sabalintang. Ternyata hasutan itu menyentuh hati Ki Kapat Argajalu. Lalu ia membuat rencananya sendiri. Yang benar adalah guru membuat rencananya sendiri." "Tidak," bentak Gelagah Putih. "Kau benar-benar dungu. Gurumu juga dungu. Mungkin gurumu menganggap dirinya cerdik. Mungkin gurumu merasa bahwa pada suatu hari ia akan dapat mempermainkan Ki Sabalintang. Tetapi seandainya gurumu berhasil, maka ia tidak akan lebih dari seekor jangkrik aduan yang digelitik dengan kembang rumput." "Omong kosong. Kau jangan asal dapat membuka mulutmu." Gelagah Putih menjadi sangat marah. Dengan keras ia berkata, "Ternyata kau tidak akan pernah dapat membawa mayat gurumu keluar dari tanah perdikan menoreh. Aku dapat membunuhmu lebih cepat dari membunuh Soma." Wajah Putut itu menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia berhadapan dengan seorang yang masih terhitung muda namun berilmu tinggi. Tetapi sebelum Putut itu menjawab, terdengar Ki Gede menengahi. "Sudahlah. Kita tahu apa yang sudah terjadi.
Kakang Kapat Argajalu tentu terpengaruh oleh kisah Balintang. Diakui atau tidak diakui, baik oleh Kakang Kapat Argajalu sendiri seandainya ia masih hidup, atau oleh para cantrik dan pututnya. Tetapi itu tidak penting. Meskipun demikian, kami akan mengucapkan terima kasih jika kau atau salah seorang di antara kalian yang mengetahui jalur hubungan dengan kisah Balintang, dapat memberitahukan kepada kami. Wajah Putut itu menjadi semakin tegang. Bahkan ia pun berkata, "Jadi Ki Gede juga merendahkan guruku? Bahkan mencoba untuk mempengaruhi agar aku atau salah seorang di antara kami berkhianat terhadap orang-orang yang mempercayai dan dipercayai oleh guru?" "Diam kau," bentak Gelagah Putih. "Dengar sekali lagi. Aku dapat membunuhmu." "Sudahlah, Gelagah Putih," cegah Ki Gede. "Kita serahkan saja kepadanya, bagaimana ia mengartikan pernyataan kita. Tetapi kita tidak akan mencabut keputusan yang telah kita ambil. Biarlah ia membawa mayat Kakang Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak pulang ke padepokannya. Biarlah ia mengatakan kepada kisah Balintang pernyataanku ini. Tetapi aku ingin menasehatkan, jangan mengatakan apa-apa kepada kisah Balintang. Jika kisah Balintang tahu bahwa Putut Mawekas telah menyebut nama Sabalintang di hadapan kita, maka ia tentu akan mengalami nasib buruk. Apalagi sepeninggal Ki Kapat Argajalu. Bagi Sabalintang, para pengikut Kakang Kapat Argajalu akan menjadi barang mainan yang tidak berharga. Ki Gede tidak akan dapat mengadu domba antara kami dengan Ki Sabalintang. Sudah aku katakan, terserah kepadamu. Tetapi menurut pendapatku, Sabalintang akan menjadi sangat marah jika ia tahu bahwa kau telah mengaku berada di bawah pengaruh Ki Sabalintang. Bukankah aku tidak mengatakan bahwa kami, terutama guru, berada di bawah pengaruh Ki Sabalintang? Cukup, Mawekas. Nampaknya kau masih harus belajar banyak tentang sifat dan watak seseorang. Sudahlah. Jika kau tidak dapat mengerti apa yang kami maksudkan, lupakan saja pernyataan kami tentang hubungan antara gurumu dan Ki Sabalintang. Tetapi jangan menyesal jika pada suatu hari Sabalintang datang untuk memporak-porandakan padepokanmu. Ki Gede berhenti sejenak. Namun ketika Putut Mawekas akan menjawab, Ki Gede berkata, "Tunggu. Jangan menyela. Yang aku katakan hanyalah satu peringatan, bahwa hal seperti itu dapat terjadi." Putut Mawekas menarik nafas panjang. Beberapa saat kemudian, maka Putut Mawekas itu pun meninggalkan pertemuan di Banjar itu. Beberapa orang pengawal tanah perdikan dan prajurit dari pasukan khusus masih saja mengawalnya dengan ketat. Malam itu Putut Mawekas telah mempersiapkan diri bersama beberapa orang cantrik atas izin Ki Gede, untuk meninggalkan tanah perdikan Menoreh di keesokan harinya. Mereka akan membawa tubuh Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak yang terbunuh di peperangan, kembali ke padepokan mereka. Satu perjalanan yang panjang. Sementara itu mereka tidak dapat berlama-lama berada di jalan, justru karena mereka membawa mayat gurunya. Dalam ketegangan perasaan, malam itu Putut Mawekas serta beberapa orang cantrik yang telah mendapat izin untuk meninggalkan tanah perdikan Menoreh bahkan hampir tidak dapat tidur. Mereka hanya sempat tidur sekejap-sekejap. Namun di dini hari mereka sudah mempersiapkan diri untuk berangkat meninggalkan tanah perdikan. Swandaru, Gelagah Putih dan Prastawa sempat menunggui pada saat-saat mereka akan berangkat. Agaknya jantung Putut Mawekas masih terasa pedih oleh sikap Gelagah Putih dan Ki Gede Menoreh. Karena itu, wajahnya masih nampak gelap. Ketika ia minta diri mewakili kawan-kawannya, terasa pada getar suaranya bahwa masih ada sesuatu yang tersangkut di dadanya. "Selamat jalan," berkata Swandaru. "Terima kasih," jawab Putut itu. Sementara itu Gelagah Putih masih saja berdiam diri. Sejenak kemudian, maka iring-iringan kecil telah berlalu meninggalkan padukuhan Jati Anyar. Bahkan selanjutnya meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Mereka mengusung 3 sosok mayat. Ki Kapat Argajalu dan kedua orang anak laki-lakinya. Soma dan Tumpak. Putut Mawekas tidak ikhlas terhadap sikap kita, desis Swandaru. "Biar saja," jawab Gelagah Putih. Kesempatan yang diberikan oleh Ki Gede sudah terlalu banyak baginya. Selain Putut itu masih tetap dibiarkan hidup, ia pun dapat meninggalkan tanah perdikan ini tanpa cedera. Jika dengan kebaikan hati Ki Gede Putut Edan itu masih merasa kurang, maka pada satu kesempatan aku justru akan membunuhnya. Swandaru menarik nafas panjang. Katanya, "Sudahlah.
Jangan kau pikirkan lagi. Biarlah Putut itu pergi membawa ketiga sosok mayat itu, serta membawa kesan dan sikapnya terhadap tanah perdikan ini. Jika ia akan kembali lagi kemari, biarlah ia kembali. Agaknya Putut itu akan kembali, sahut Gelagah Putih. Ia akan menghubungi Ki Sabalintang. Ki Sabalintang akan menemui dan membujuk lagi beberapa perguruan untuk memusuhi tanah perdikan. Tetapi Ki Sabalintang sendiri sudah tidak akan berani datang langsung ke tanah perdikan ini. Justru kelicikannya itulah yang sangat berbahaya. Ada saja akalnya untuk membujuk seseorang agar memusuhi tanah perdikan ini. Jika kali ini tiba-tiba Ki Kapat Argajalu datang, dan bahkan kemudian menyerang tanah perdikan ini, bukankah hal seperti ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Dengan hubungan keluarga yang masih ada di antara Uwak Kapat Argajalu dengan Ki Argajaya dan Ki Gede, maka Ki Kapat Argajalu, mungkin berdasarkan atas gagasan Ki Sabalintang, mempunyai lubang, di mana ia harus mulai dengan rencananya yang ternyata kemudian tersusun rapi. Gelagah Putih yang masih marah itu bergumam. Jika ia berani kembali dengan siapapun, maka ia akan aku singkirkan pertama kali. Jangan kau bebani perasaanmu dengan kebencian seperti itu, berkata Swandaru. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia sempat menilai sikap Swandaru. Nampaknya ketika Swandaru menjadi semakin tua, hatinya menjadi semakin mengendap, sehingga Swandaru itu dapat menasehatinya. Justru karena nasihat itu diucapkan oleh Swandaru, maka kesannya justru berbeda. Nasihat itu seakan-akan telah menghujam jauh ke dalam lubuk hatinya. Ya, berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri. Kenapa aku harus menyiksa diri sendiri dengan perasaan benci yang tidak berkesudahan? Dengan demikian, maka rasa-rasanya Gelagah Putih itu telah meletakkan beban yang tersangkut di rongga dadanya. Namun, keduanya terkejut ketika seseorang telah memapah seseorang mendekati mereka. Siapa? Ki Demang Pudak Lawang. Ki Demang Pudak Lawang, ulang Gelagah Putih sambil melangkah mendekat. Ketika ia mengangkat wajah orang itu, dilihatnya wajah yang sangat pucat. Bibir yang kering dan bergetar. Kenapa orang itu? Tanya Prastawa. Ki Demang kami ketemukan dengan tidak sengaja di sebuah rumah. Tubuhnya terikat, sehingga Ki Demang tidak dapat beringsut kemana-mana. Bawa ke Banjar. Serahkan kepada tabib yang bertugas agar merawat Ki Demang Pudak Lawang. Usahakan agar keadaannya membaik. Kami memerlukan keterangannya. Ki Demang Pudak Lawang yang lemah itu pun segera dibawa ke Pendapa Banjar. Ternyata orang-orang yang berada di Banjar juga berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Orang itu diperlukan keterangannya. Dalam pada itu, sejak hari itu tanah perdikan menoreh mulai membenahi tatanan kehidupan, terutama di Padukuhan Jati Anyar yang telah dijadikan ajang peperangan, serta di seluruh Kademangan Pudak Lawang. Para pemimpin yang ada di tanah perdikan mulai disebar di tempat-tempat yang memerlukan pembinaan setelah perang. Sementara itu, para tawanan telah ditempatkan di sebuah barak tidak jauh dari barak para prajurit dari pasukan khusus di tanah perdikan. Ki Lurah Agung Sedayu sebagai pemimpin prajurit Mataram yang berada di tanah perdikan, telah mengambil alih para tawanan dari tugas para pengawal tanah perdikan menoreh, yang kemudian diserahkan kepada para prajurit Mataram. Agung Sedayu pun segera menyusun laporan dan disampaikannya ke Mataram, tentang gejolak yang telah terjadi di tanah perdikan menoreh. Prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan telah aku libatkan langsung, berkata Agung Sedayu di dalam laporan tertulisnya. Dalam pada itu, untuk sementara Kademangan Pudak Lawang dipegang langsung oleh Ki Gede Menoreh. Ki Gede sempat mengumpulkan para bebahu dan dengan terpaksa telah menahan mereka. Kita telah bekerja sama bertahun-tahun, berkata Ki Gede kepada mereka. Kecuali Ki Demang, yang belum cukup lama menggantikan kedudukan ayahnya. Mungkin karena ia belum berpengalaman, atau justru karena nafsunya yang meronta-ronta di dalam dadanya, Ki Demang telah terbujuk oleh Ki Kapat Argajalu. Ki Demang yang masih lemah itu menjawab dengan suara yang bergetar. Kami mohon ampun, Ki Gede. Untuk sementara kalian terpaksa kami tahan. Pengkhianatan kalian tidak dapat begitu saja kami lupakan. Kami akan minta petunjuk kepada Mataram, apa yang sebaiknya kami lakukan. Ternyata kalian tidak saja terbatas melawan kekuasaan tanah perdikan menoreh, tetapi kalian telah melawan kekuasaan Mataram. Kalian tahu bahwa para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh telah melibatkan diri di bawah pimpinan langsung Ki Lurah Agung Sedayu.
Tetapi kalian masih saja tetap melawan. Sehingga dengan demikian, maka berarti bahwa kalian telah melawan kekuasaan Mataram pula. Ki Kapat Argajalulah yang melakukannya. Aku tidak dapat berbuat banyak. Jangan membuat bermacam-macam alasan. Kau sudah tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa kalian telah berkhianat. Ampun, Ki Gede. Jangan sebut kami pengkhianat. Bukankah kau telah mengaitkan pengkhianatan itu dengan hukuman mati? Ki Demang menundukkan kepalanya. Tubuhnya terasa menjadi semakin lemah, sehingga rasa-rasanya tulang-tulangnya telah tercabut dari tubuhnya. Tetapi Ki Demang memang tidak dapat ingkar akan perbuatannya, sehingga yang tersisa kemudian hanyalah penyesalan saja. Ketika Ki Gede mulai membenahi kademangan Pudak Lawang, maka Ki Gede telah menunjuk seorang yang dianggap dapat dipercaya untuk memangku jabatan Demang di Pudak Lawang. Ki Gede sudah mengatakan kepadanya, bahwa kedudukan yang dipangkunya itu hanyalah untuk sementara. Namun sebelum ada seorang Demang yang ditetapkan, maka orang itu berkewajiban untuk melaksanakan tugas seorang Demang. Tetapi ia pun menerima hak yang seharusnya diterima oleh seorang Demang. Tanah bengkok dan hak-hak yang lain. Suandaru dan Pandan Wangi tidak segera meninggalkan tanah perdikan Menoreh yang baru saja dilanda prahara. Namun prahara di tanah perdikan itu telah memperingatkannya untuk mulai berpikir dengan sungguh-sungguh, apa yang seharusnya dilakukan jika pada saatnya harus ada pewarisan kekuasaan. Memang tidak terlalu tergesa-gesa, Suandaru, berkata Ki Gede. Tetapi kita harus sudah mulai memikirkannya. Ki Sabalintang tentu masih akan menggelitik beberapa orang berilmu tinggi yang bodoh, sehingga dapat dijadikan alat bagi kepentingan Ki Sabalintang. Suandaru mengangguk-angguk. Ki Sabalintang tidak hanya menyusup lewat tanah perdikan Menoreh, tetapi juga lewat kademangan Sangkal Putung. Hampir saja hubungan Sangkal Putung dan tanah perdikan Menoreh retak, justru karena tanah perdikan Menoreh tidak dapat mendukung keinginan Suandaru yang telah disusupi racun lewat godaan yang sangat lembut. Suandaru hampir menjadi gila pada saat hatinya digelitik oleh keinginan untuk menjadikan Sangkal Putung sebagai tanah perdikan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ki Sabalintang adalah seorang yang sangat cerdik dan licik. Ia mampu memperalat orang-orang yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Pikirkan hal itu, Suandaru, berkata Ki Gede Menoreh. Ya, ayah, jawab Suandaru. Aku akan memikirkannya. Nampaknya akan terdapat banyak persoalan. Ya. Selain itu, kau pun harus berhati-hati. Mungkin Ki Sabalintang akan merunduk Sangkal Putung. Baru kemudian ia berhasil mendapatkan tongkat baja putih yang sebuah lagi. Jika keduanya sudah menyatu, maka Kedung Jati rasa-rasanya akan bangkit lagi. Tetapi dengan sifat dan watak yang sudah berbeda, sehingga kebangkitannya itu justru akan lebih banyak menimbulkan bencana bagi umat manusia, terutama di lingkungan kekuasaan Mataram. Karena Mataram tidak akan membiarkan perguruan Kedung Jati itu bangkit lagi. Ya, ayah. Ki Sabalintang memang sangat licik, tetapi pengecut, sehingga jarang sekali nampak di medan pertempuran. Berbagai pesan telah diberikan kepada Suandaru dan Pandan Wangi, apa yang sebaiknya dilakukannya. Antara lain, Ki Gede berkata, kau juga harus memperkuat pertahananmu, Suandaru. Anak-anak muda di seluruh kademangan harus sudah siap digerakkan. Ya, ayah. Berkata Ki Gede Menoreh. Dalam keadaan putus asa, mungkin saja Sabalintang mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang Sangkal Putung. Ya, ayah. Berkata Ki Gede Menoreh. Nah, sekarang pergilah untuk beristirahat. Besok kita akan melanjutkannya. Keadaan kademangan Pudak Lawang memang sudah menjadi sedikit parah. Racun yang ditebarkan oleh Ki Kapat Argajalu nampaknya masih saja mencengkam sekelompok anak-anak mudanya. Mereka masih saja bersikap bermusuhan dengan para pengawal tanah perdikan Menoreh. Sebenarnya lah bahwa para anak-anak muda Pudak Lawang masih berada di bawah pengaruh mimpi buruk mereka. Setelah beberapa hari Suandaru dan Pandan Wangi berada di tanah perdikan Menoreh, maka mereka pun telah minta diri. Mereka tidak dapat meninggalkan Sangkal Putung terlalu lama. Ki Demang Sangkal Putung sudah menjadi semakin tua. Meskipun usianya tidak terpaut banyak dari Ki Gede, tetapi rasa-rasanya Ki Demang Sangkal Putung sudah jauh lebih tua. Baiklah, Nger. Tetapi ingat-ingatlah pesanku.
Ki Sabalintang akan dapat menjadi seakan-akan titisan Tohpati, yang memiliki tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati setelah Ki Patih Mantahun. Tohpati telah gagal menguasai Kademangan Sangkal Putung, karena waktu itu di Sangkal Putung ada Ki Widura, dan kemudian Ki Untara. Ya, ayah. Swandaru mengangguk-angguk. Ki Untara itu sekarang masih berada di Jati Anom. Demikian pula Ki Widura. Jika titisan Tohpati itu bangkit lagi untuk menerkam Sangkal Putung, maka jangan segan-segan berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalahkan Tohpati itu. Ya, ayah. Termasuk Kakang Agung Sedayu. Bukankah waktu itu Agung Sedayu baru saja bangkit? Ya, ayah. Berkata Ki Gede menoreh. Nah, biarlah malam nanti kita mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang sudah ikut menyelamatkan tanah perdikan ini. Kau dapat minta diri dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, ayah. Berkata Ki Gede menoreh. Sebenarnya lah malam itu di rumah Ki Gede telah diselenggarakan sebuah pertemuan yang khusus. Yang diundang adalah orang-orang berilmu tinggi yang ikut serta mempertahankan Jati Anyar. Selain Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih serta istri-istri mereka, juga diundang Ki Jayaraga, Empu Isanata dan Nyi Duani. Juga diundang para demang, para pemimpin pengawal tanah perdikan dari padukuhan-padukuhan yang ada di tanah perdikan. Pada kesempatan itu, Ki Gede mengucapkan terima kasih kepada mereka atas kesediaan mereka berjuang mempertahankan tanah perdikan menoreh. Bahkan dalam pertemuan itu pula, Prastawa telah minta maaf kepada seluruh rakyat di tanah perdikan, bahwa kesetiaannya pernah diguncang oleh Ki Kapat Argajalu. Hatiku memang rapuh, berkata Prastawa. Aku mohon maaf kepada seluruh rakyat tanah perdikan ini. Untunglah bahwa akhirnya Yang Maha Agung telah menyelamatkan jiwaku dari pengkhianatan yang memalukan. Di malam itu pula, Swandaru telah minta diri kepada rakyat tanah perdikan menoreh. Seperti Ki Gede, maka ia pun mengucapkan terima kasih atas kesetiaan rakyat terhadap tanah perdikannya. Kesetiaan kalian tujukan kepada tanah ini. Tidak kepada seseorang, satu keluarga atau sekelompok orang. Itulah kebanggaan rakyat tanah perdikan menoreh. Tetapi kesetiaan itu juga dituntut pula terhadap para pemimpinnya. Pertemuan itu berlangsung sampai jauh malam. Mewakili rakyat tanah perdikan, seorang demang telah mengucapkan selamat jalan kepada Swandaru dan Pandanwangi, yang esok pagi akan meninggalkan tanah perdikan kembali ke Sangkal Putung. Namun demang itu pun berkata, Ki Swandaru, aku mohon peristiwa ini menjadi sebuah peringatan bagi Ki Swandaru, bahwa ada celah-celah yang perlu segera diisi, agar di kemudian hari tidak dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencari persoalan di tanah perdikan ini. Mungkin saja ada orang lain yang asal saja ingin membuat kekisruhan di tanah perdikan ini. Tetapi mungkin pula ada sekelompok orang yang merasa mendapat peluang untuk mencari keuntungan dalam kericuhan-kericuhan di tanah ini. Bahkan orang-orang jahat dan kelanjutan dari usaha Ki Sabalintang yang akan dapat bekerja sama. Swandaru mengangguk-angguk. Ditanggapinya pernyataan itu dengan ucapan terima kasih. Apa yang dikatakan Ki Demang itu sejalan dengan pesan-pesan yang telah diberikan oleh Ki Gede sendiri. Ketika terdengar suara kentongan dalam irama Dara Muluk di wayah tengah malam, maka pertemuan itu pun telah ditutup oleh Ki Gede. Di keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, Swandaru dan Pandanwangi telah siap meninggalkan tanah perdikan menoreh. Pandanwangi dengan pedang rangkap di kedua lambungnya, sedangkan Swandaru telah melilitkan cambuknya di bawah bajunya. Beberapa orang telah berkumpul di halaman rumah Ki Gede. Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan, Ki Jayaraga, Empu Isanata, Nyi Duani dan beberapa orang yang lain. Ki Argajaya dan Prastawa juga sudah berada di halaman itu. Sudahlah, berkata Pandanwangi. Setiap orang pernah melakukan kehilafan. Kau boleh saja menyesal, Prastawa, tetapi jangan menghambat langkah-langkahmu selanjutnya. Tentu saja pengalaman yang membuatmu menyesal itu jangan terulang lagi. Ya, Mbokayu. Aku mengerti. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Pandanwangi menepuk bahu adik sepupunya sambil tersenyum. Katanya, jika ada waktu luang, datanglah ke Sangkal Putung, Prastawa. Kau tentu juga memerlukan waktu untuk beristirahat. Terima kasih, Mbokayu. Pada suatu hari aku akan sampai ke Sangkal Putung. Demikianlah,
maka sejenak kemudian Suandaru dan Pandan Wangi itu pun telah meninggalkan regol halaman rumah Ki Gede Menoreh. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah melarikan kuda mereka di bulak persawahan menuju ke tempat penyeberangan. Pandan Wangi yang jarang-jarang berada di tanah perdikan Menoreh sejak ia berada di Sangkal Putung, sempat memperhatikan tanaman yang subur, yang membentang dari Cakrawala sampai ke Cakrawala. Sebagaimana kademangan Sangkal Putung, maka tanah perdikan Menoreh menghasilkan beras yang cukup bagi rakyatnya. Selain beras masih ada hasil-hasil lain yang bukan saja memenuhi kebutuhan, tetapi juga dapat ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan selain pangan. Selain hasil buminya, di tanah perdikan Menoreh juga terdapat berbagai macam kerajinan tangan yang menunjang kesejahteraan hidup. Nampaknya kesuburan tanahnya serta kemampuan mereka menghasilkan barang-barang kerajinan, telah membuat Ki Kapat Argajalu bermimpi untuk menguasai tanah perdikan ini, berkata Pandan Wangi di dalam hatinya. Sementara itu perjalanan mereka pun menjadi semakin dekat dengan tempat penyeberangan di Kali Praga. Sepeninggal Suandaru dan Pandan Wangi, tanah perdikan Menoreh masih saja sibuk berbenah diri. Gelagah Putih dan Prastawa menjadi sangat sibuk. Perlahan-lahan mereka berusaha mendekatkan kembali Pudak Lawang dengan kademangan-kademangan lain di tanah perdikan Menoreh. Satu usaha yang sulit, tetapi harus dilakukan bagi keutuhan tanah perdikan Menoreh. Gelagah Putih dan Prastawa, bahkan Ki Gede sendiri, telah mengingatkan kepada rakyat kademangan Pudak Lawang dan kademangan-kademangan lain, agar mereka tidak saling mendendam. Lupakan apa yang sudah terjadi, demi masa depan tanah ini. Jika kita masih saling mendendam, maka luka di tubuh tanah perdikan ini tidak akan segera sembuh. Yang koyak tidak akan segera bertaut. Usaha itu memerlukan kesabaran yang tinggi. Sementara itu, pemangku jabatan Demang di Pudak Lawang telah bekerja keras untuk memberikan sesuluh kepada rakyatnya. Kita harus mengakui bahwa sumber petaka yang melanda tanah perdikan itu adalah kademangan kita. Tetapi bukan atas kehendak kita. Bukan gagasan murni orang-orang Pudak Lawang. Ki Demang telah terpengaruh oleh orang-orang asing itu, meskipun mereka saudara sepupu Ki Gede. Namun ternyata mereka telah menyebarkan racun di antara kita. Harapan-harapan yang melambung tinggi sampai ke awan. Bahkan Prastawa, putra Ki Argajaya, pun hampir saja terseret ke dalam arus yang menentang tatanan dan paugeran yang berlaku di tanah perdikan ini. Rakyat Pudak Lawang sebagian terbesar dapat mengerti, sehingga mereka pun mengakui sebagaimana dikatakan oleh pemangku Demang Pudak Lawang itu. Tetapi masih ada juga di antara mereka yang keras kepala. Yang merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan itu benar. Dengan demikian, maka sikap rakyat Pudak Lawang sendiri masih terbelah. Ki Gede dan pemangku jabatan Demang di Pudak Lawang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan dapat diselesaikan dengan serta-merta. Tetapi harus dengan perlahan-lahan, penuh kesabaran. Ki Lurah Agung Sedayu pun sudah dipanggil ke Mataram atas dasar laporan yang telah disampaikannya. Ki Lurah Agung Sedayu harus memberikan beberapa keterangan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambilnya dengan melibatkan para prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan, sehingga ada beberapa orang telah gugur karenanya. Tetapi penjelasan Ki Lurah Agung Sedayu dapat diterima, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu tidak dianggap bersalah dengan tindakannya itu. Sementara itu, ketika keadaan sudah hampir menjadi pulih kembali, maka Gelagah Putih dan Rarawulan yang sudah sembuh sama sekali dari luka-luka dalamnya, teringat akan tugas yang sebenarnya masih harus diembannya. Mendapatkan tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang. Satu tugas yang sangat berat. Namun Gelagah Putih tidak diberi batasan waktu serta keharusan berhasil. Bahkan jika perlu, Gelagah Putih dan Rarawulan dapat minta bantuan prajurit Mataram dan pasukan khusus yang ada di tanah perdikan, atau dimanapun juga. Untuk melengkapi pertanda akan tugas yang diembannya, agar tidak timbul salah paham, maka lewat Ki Patih Mandaraka dan kemudian Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih telah mendapat sebuah lempeng tembaga yang dapat dikenakan di ikat pinggangnya, yang memuat huruf-huruf yang menyatakan akan hak dan kewajibannya. Ditandai oleh lambang kerajaan Mataram yang berbentuk mahkota serta sayap-sayap burung Garuda yang mengembang. Ketika niatnya untuk melanjutkan tugasnya itu dikemukakannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu, maka Ki Lurah pun bertanya, "Dari mana kau akan mulai, Gelagah Putih?" Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dengan nada berat Gelagah Putih pun berkata, "Aku belum memikirkan lebih dalam, Kakang.
Tetapi bagaimana jika aku pergi ke barat dan mengamati padepokan yang ditinggalkan oleh Ki Kapat Argajalu? Kau sudah dikenal oleh para pengikut Ki Kapat Argajalu yang dibebaskan itu, Gelagah Putih. Aku akan menemui mereka dan berbicara berterus terang. Jika mereka orang-orang yang mempunyai jantung, mereka akan mengerti bahwa mereka telah dijerumuskan oleh Ki Sabalintang. Mereka akan dapat memperbandingkan sifat dan watak Ki Sabalintang dengan Ki Gede di sini. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jika kau tempuh jalan itu, maka akan sangat berbahaya bagimu, Gelagah Putih. Aku tidak yakin jika orang-orang yang telah dibebaskan itu berterima kasih kepada Ki Gede. Tetapi justru dapat sebaliknya. Mereka mendendam karena Ki Gede dan para pengikutnya telah membunuh Ki Kapat Argajalu, yang mereka anggap sebagai seorang yang tidak ada duanya di dunia ini. Bahkan kedua anaknya telah terbunuh pula di sini." Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang nampak sekarang, Kakang. Meskipun samar-samar, tetapi agaknya akan lebih baik daripada aku harus meloncat ke sebuah lubang yang gelap pekat." Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Seandainya niatmu itu benar-benar kau lakukan, kapan kau akan berangkat, Gelagah Putih?" "Aku memerlukan persiapan, Kakang. Aku juga harus meyakinkan apakah Rara Wulan benar-benar telah pulih seutuhnya lagi kemampuan serta aji pamungkasnya. Jika ia sudah pulih, maka aku tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk melakukan persiapan-persiapan, Kakang." "Baiklah, Gelagah Putih. Kau sudah dewasa penuh. Bahkan kau sudah berkeluarga. Karena itu, sebaiknya segala sesuatunya kau bicarakan dengan istrimu. Kau bicarakan dengan sungguh-sungguh. Kau pelajari untung dan ruginya pada setiap langkah yang kau rencanakan. Kau tidak lagi sekedar menuruti keinginan saja seperti anak-anak muda. Tetapi kau harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan baik dan buruk. Mandiri serta bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada dirimu sendiri, kepada lingkunganmu dan terlebih-lebih lagi kepada Yang Maha Agung. Demikian pula istrimu. Dalam langkah bersama, maka kalian akan mempertanggungjawabkan bersama pula." Gelagah Putih mengangguk sambil menjawab, "Ya, Kakang. Nah, sebelum kau mengambil keputusan untuk benar-benar berangkat ke barat, kau mempunyai waktu untuk memikirkannya dan membicarakannya dengan istrimu." "Ya, Kakang. Tetapi aku ingin memperingatkan kau, Gelagah Putih. Jangan kau biarkan dirimu untuk tetap bertualang sampai hari tuamu. Kau tahu bahwa aku tidak mempunyai keturunan. Mungkin aku dapat berbangga dengan sedikit ilmu yang aku miliki. Tetapi tidak ada orang yang akan dapat menyambung sejarah hidupku. Sejarah keluargaku. Untung Kakang Untara mempunyai seorang anak laki-laki yang dapat menyambung kelanjutan nama keluargaku. Jika tidak, maka aliran darah keluargaku akan terputus sampai di sini. Demikian pula Mbokayumu Sekar Mirah. Untung pula lah bahwa kakak laki-lakinya mempunyai keturunan pula. Aku berdoa agar cucu Kakang Untara dan cucu Adi Swandaru kelak tidak hanya satu orang saja, tetapi lebih dari itu. Setidaknya 2 orang, sebagaimana aku dan Kakang Untara. Tetapi dari yang 2 itu, hendaknya akan dapat berkembang lebih banyak lagi." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia tahu, dalam saat-saat senja memasuki malam, selagi Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah duduk di amben yang agak besar di ruang dalam menjelang makan malam, terpancar pada keduanya kesepian yang mencengkam. Pada saat-saat yang demikian, akan menjadi semarak jika ada anak-anak yang ikut duduk di antara mereka. Anak-anak yang menjadi semakin besar dan sudah mulai belajar berbagai macam ilmu. Tetapi anak-anak itu tidak pernah ada di pangkuan mereka. Mereka tidak pernah menggendong seorang bayi yang sedang menangis, sambil mendendangkan lagu-lagu pujian atau lagu-lagu belayan agar mereka tertidur nyenyak dengan mimpi indah. Bersambung ke bab 510. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.